Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Etika termasuk filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus dan etika umum. Etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sedangkan etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran-aliran etika. Yang pertama, etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk dilihat berdasarkan suatu tindakan seseorang apakah sesuai dengan kewajiban atau tidak. Etika ini menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Contoh etika deontologi. Jika seseorang mempunyai tugas dan ia mengerjakannya sesuai dengan tugas itu, maka ia dianggap benar. Sedangkan jika ia mengabaikan tugas tersebut, maka ia dianggap salah. Etika teleologi. Etika teleologi memandang bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Contoh etika teleologi. Seorang anak nekat mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Tindakan anak tersebut dianggap baik secara moral dan kemanusiaan, akan tetapi dari aspek hukum, anak tersebut telah melanggar hukum dan dianggap salah. Sehingga etika ini bersifat situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi tertentu. Etika teleologi terbagi menjadi dua golongan, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan apabila mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah apabila dirinya dirugikan. Sedangkan golongan utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dinilai baik apabila memberikan keuntungan bagi orang sekitar. Etika keutamaan. Etika keutamaan merupakan aliran etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Karakter-karakter moral yang dimaksud adalah nilai dan keutamaan moral seperti kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang. Etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan.
Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan ingin menang sendiri merupakan perbuatan buruk dan juga dapat memecah belah persatuan. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Berkaitan dengan kerakyatan, terdapat nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Tata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial, berbeda dengan keadilan yang ada pada sila kedua yang hanya dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Pertanyaan pertama. Mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti adanya dekadensi moral atau terjadinya kemerosotan moral dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Contoh dekadensi moral seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, kurangnya rasa kejujuran, dan tawuran yang biasa terjadi di kalangan para pelajar. Selain itu, adanya tindakan korupsi yang merajalela karena penyelenggara negara yang tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya sikap saling menghargai, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, serta kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Jadi, Pancasila sebagai etika sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila memiliki nilai kekuatan moral yang bisa menjadi suatu ketetapan normatif dalam membatasi suatu tindakan kehidupan masyarakat, serta dapat mencerminkan kepribadian yang bermoral. Pertanyaan kedua. Jelaskan Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara, studi kasus korupsi. Pancasila berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang hanya menguntungkan pelakunya sendiri dengan mengambil hak yang bukan miliknya, dan tindakan ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, Pancasila yang mencakup nilai-nilai moral perlu diterapkan dalam kehidupan bangsa dan negara, terutama pada pendidikan, karena pendidikan merupakan wadah pencetak generasi penerus bangsa, sehingga para pelajar dapat menghayati juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat nantinya dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.